Episode 3. Ponsel Dara berbunyi membuat Dara menyelesaikan acara makan siangnya dan segera mengangkat. Iya mas. Sayang. Maaf ya, untuk bulan ini mas hanya bisa kirim 2 juta karena mendadak ibu butuh uang buat biaya les tambahan untuk Dina. Ujar Harry dari seberang sana membuat Dara terdiam sejenak. Dara. Sayang, panggil Harry lagi. Iya mas. Nggak apa-apa. Aku lagi makan cuma takut keselak. Alasan Dara. Oh, aku pikir kenapa tadi? Ya sudah, terima kasih ya sayang. Mas kerja dulu. I love you, tutup Harry. Dara terdiam sejenak. Jujur sudah 5 bulan menikah dengan Harry, hingga saat ini Dara tidak mengetahui berapa gaji Harry sebenarnya. Dara hanya diberikan 3 juta, itu pun sudah untuk membayar cicilan yang ada. Dara menghela nafas panjang, sepertinya dia harus mengambil lembur agar bisa menutupi kekurangannya karena tidak mungkin dia mengambil dari tabungan yang baru secuil itu. Ini tambahan buat beli susu hamilnya. Jangan macam-macam kamu Ran, aku tidak mau kalau rumah tanggaku dan Dara berantakan. Ujar Harry memberikan uang 1 juta pada Rani. Bukannya kamu bilang tidak mencintai perempuan kampung itu mas? Kenapa kamu malah jadi takut begini? Aku hanya menghargai ibuku Ran. Dia jodoh pilihan ibuku, jadi tidak mungkin aku mencampakkannya begitu saja. Jawab Harry lagi. Mas, selama ini aku loh yang menemanimu. Aku yang selalu setia ikut kamu kemana-mana, kenapa kamu justru lebih menghargai dia? Kesal Rani ya? Sudahlah Ran, aku juga menerima kamu apa adanya bukan? Aku membawamu menjadi wanita terhormat. Ingat Ran, kamu hanya seorang PSK dulunya dan sekarang kamu hanya ongkang-ongkang kaki menjadi nyonya meskipun aku menikahimu secara siri. Dara saja istri sahku tidak aku bawa kemana-mana, jadi jangan bawel. Kesal Harry. Rania adalah seorang PSK. Karena dulu dia dijual oleh pamannya untuk membayar utang keluarga. Harry yang semula hanya bermain-main. Karena dia ajak oleh teman-temannya malah kepincut dengan pesona Rania dan mengajak Rania untuk menikah siri dengan syarat Rania harus berhenti dari pekerjaannya dan Harry membiayai semua keperluan Rania. Tapi siapa sangka 2 bulan menikah justru ibu Harry ingin Harry pulang ke kampung halaman dan menikah dengan Dara. Karena tidak bisa menolak permintaan ibunya, Harry bersedia menikah dan menempatkan Dara di Jakarta. Agar jauh dari keluarga, karena jika Dara dekat dari keluarganya membuat Harry takut jika Dara curiga saat dia berbohong. Harry memang sengaja membiarkan Dara bekerja agar memiliki penghasilan sendiri, karena di saat terjepit Harry bisa memangkas uang bulanan Dara seperti saat ini. Harry memang meminta Dara untuk tidak hamil terlebih dahulu. Karena takut jika Dara dan Rania hamil berbarengan, dia tidak bisa memberikan perhatian penuh meskipun Harry berusaha adil. Karena 1 minggu bersama Dara dan 1 minggu bersama Rania. Bedanya Rania tahu kalau Harry menikah lagi atas permintaan ibunya. Dan Rania memberikan izin. Asalkan Harry memberikannya uang belanja lebih daripada istri barunya itu dan Harry menyanggupinya. Gaji bulanan Harry mencapai 8 juta bulan. 3 juta dia berikan pada Dara dan 4 jutanya pada Rania. Harry hanya mengirimkan uang 500.000 bulan untuk ibunya dan 500.000 lagi untuk pegangan dirinya. Dara tidak mengetahui semua ini karena dia tidak pernah menanyakan langsung pada sang mertua. Takutnya sang mertua malah tersinggung padanya. Jadi Dara memilih untuk diam, toh sekarang dia juga sudah ada gaji meskipun kecil, pikirnya.
Selama ini Harry menyusun rapi semua rahasianya pada keluarga. Pagi ini Dara sudah siap untuk pergi bekerja. Dengan mengendarai motor matiknya, Dara meninggalkan kontrakan. Tapi saat Dara berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada mobil yang menabraknya dari belakang. Brugeka! Au! Ringis Dara saat motornya terjatuh dan Dara terhimpit sepeda motornya. Lelaki berperawakan tinggi membuka kacamatanya dan segera keluar untuk membantu. Maaf, kamu punya mata nggak sih? Lihat ini, ucapan Dara terhenti sejenak karena dia melihat wajah sang penabrak. Pak David, ujarnya pelan. Iya dia David bos baru Dara di kantor. Maaf. Sekali lagi maaf. Ada yang luka biar saya antar ke dokter. Ucap David. Tidak pak. Hanya lecet sedikit karena terhimpit motor. Jawab Dara gugup karena motornya jatuh di bagian kanan membuat tangan Dara sedikit tergores menahan motornya. Ayo saya bantu. Ujar David menuntun Dara masuk ke dalam mobilnya. Motor saya pak. Nanti saya minta anak buah saya yang urus. Ayo saya harus membawa kamu ke dokter. Tidak usah pak, saya harus bekerja sudah telat. Tolak Dara. Nanti saya yang izinkan kamu. Tapi beneran deh pak. Nggak usah ini cuma lecet doang. Besok juga sembuh kalau dikasih obat luka. Ayo saya antar pulang. Kekeh David membuat Dara mau tak mau mengikuti kemauan bosnya ini. Jadi kamu tinggal di sini? Tanya David yang melihat kontrakan kecil Dara. Iya pak, maaf ya pak rumahnya kecil, jawab Dara. Dara sengaja tidak membawa David masuk karena takut salah paham warga. Dia seorang perempuan bersuami dan suaminya jauh. Bapak mau minum apa pak? Tanya Dara. Tidak usah saya hanya memastikan kamu pulang dalam keadaan selamat. Nanti ada yang kirim motor kamu kemari sekali lagi saya minta maaf. Iya pak, terima kasih sudah memberikan saya izin. Ucap Dara menunduk kecil dan diangguki David. David segera pamit dari rumah Dara. Dia memberikan Dara waktu untuk beristirahat mungkin tubuhnya masih sakit akibat dihimpit motor tadi. Mas, temani aku belanja keperluanku yuk mas. Ajak Rani. Uangnya kan sudah aku kasih Ran. Pergi sendiri gih jangan terlalu manja. Biasanya kan juga sendiri. Mumpung ada kamu mas. Nanti kalau kamu berangkat siapa yang temani aku? Ini juga untuk anak kamu mas. Rajuk Rani membuat Harry mau tak mau mengikutinya. Kata teman aku ibu hamil harus butuh banyak nutrisi mas. Takutnya malah anaknya lahir kecil lagi. Nggak sehat gitu, ucap Rani saat mereka sudah sampai di salah satu pusat pembelanjaan. Ponsel Harry tiba-tiba berbunyi dan Harry melihatnya. Dara, gumamnya pelan tapi Harry tidak mengangkatnya. Kenapa nggak diangkat mas? Bisa-bisa Dara curiga. Ini lagi di mall kapan saja ada pemberitahuan diskon atau yang lainnya. Jawab Harry membuat Rani menarik sudut bibirnya kecil. Dia merasa bahagia Harry makin menjauh dari Dara. Sedangkan Dara merasa kesal karena Harry tak mengangkat teleponnya padahal dia mau bercerita kalau dia baru saja ditabrak. Ingin rasanya bermanja-manja dan diperhatikan tapi Harry justru tak menggubris teleponnya sama sekali. Kemana sih kamu mas? Susah sekali dihubungi. Kesal Dara membanting ponselnya ke kasur. Halo sayang tadi kamu menghubungi mas ya? Tanya Harry yang sudah sampai di rumah dan kini dia sedang berada di dalam kamar sedangkan Rani meletakkan belanjaan mereka di dapur. Iya mas.
Kamu kemana saja sih? Kok HP-nya nggak diangkat? Rengek Dara sambil meniup kecil tangannya yang terluka. Itu sayang ponsel Mas tinggal di mes. Mas tadi turun ke lapangan. Ada apa sayang? Tanya Harry sedikit gugup. Mas aku ditabrak mobil. Isak Dara manja. Ditabrak? Siapa yang menabrak kamu sayang? Lalu motornya bagaimana? Hancur. Cecar Harry. Enggak mas. Cuma lecet doang tapi sudah dibenerin sama yang nabrak. Tapi tangan kiri aku lecet mas. Tadi motornya jatuh terus nimpa aku gitu. Jelas Dara. Harry sedikit lega karena motor yang baru dibeli dengan cara mencicil itu tidak kenapa-kenapa. Mas. Panggil Dara. Iya sayang. Syukurlah kalau kamu tidak kenapa-kenapa. Mas cemas. Gimana ceritanya? Tanya Harry. Dara menceritakan kronologi kejadiannya. Kamu kapan pulangnya mas? Sesuai jadwal sayang. Kalau sudah jadwalnya pulang ya pasti pulanglah. Nggak mungkin kan di sini mulu? Jawab Harry. Aku kangen mas. Iya mas tahu. Mas juga kangen kamu kok. Sabar ya sayang, bujuk Harry. Mas jadi dibuatin kopinya. Pekik Rani membuat Harry gugup dan menutup ponsel dengan tangannya. Mas, suara siapa itu? Ada perempuan ya? Tanya Dara curiga. Oh itu suara petugas yang nyiapin makan di sini sayang. Dia lagi nanya mau kopi atau teh karena nggak semua karyawan suka kopi. Alasan Harry. Oh, jadi di sana perempuan juga ada ya mas? Iya, hanya beberapa untuk tukang masak gitu sayang. Kenapa nggak aku aja mas jadi tukang masak di sana? Biar deket kamu terus plus dapat gaji juga. Jawab Dara sedikit terkekeh. Kamu bisa aja sayang. Di sini kan tukang masaknya nggak nginep sayang. Jadi dari penduduk asli di sini biar bisa pulang pergi. Jelas Harry lagi. Mana sih Mas Harry? Jadi dibikini kopi enggak sih? Kesal Rani dari dapur. Sayang aku tutup dulu ya. Mas mau lanjut kerja nanti malah dimarah bos. Iya mas. Yang semangat ya kerjanya. I love you. I love you too. Jawab Harry lalu menutup ponselnya. Mas ngapain sih? Dipanggil nggak jawab-jawab. Jadi dibuatkan kopi nggak? Tanya Rani. Nanti aja deh. Aku capek temani tidur dulu Ran. Ini masih siang mas. Kenapa kalau siang? Sama aja kan? Udah nggak usah nolak biasanya juga kamu yang duluan nyosor. Ucap Harry sedikit ketus membuat Rani masuk ke dalam kamar. Tak bisa dipungkiri oleh Harry kalau T asteris Bu Rani jauh lebih montok dari istrinya mungkin karena Dara masih 19 tahun masih dalam masa pertumbuhan dan Rani lebih jago di enjang karena pekerjaannya menuntutnya. Tahu untuk semua G asteris ya bercinta. Ini yang membuat Harry puas. Kalau Dara dia yang mengajarinya terlebih dahulu. Sedangkan Harry lebih suka dipuaskan daripada Memu asteris kan. Terdengar egois memang tapi mau bagaimana lagi setiap orang berbeda prinsip dan cara. Terus Ran. Kamu selalu bisa memuaskanku. Racau Harry. Aku yang lebih tahu kamu mas. Bukan perempuan itu. Ucap Rani di sela percintaan panas mereka.